Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini, kembali kita bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Alhamdulillah rabbil alamin, kita masih bisa untuk bernafas, mampu untuk bergerak dan mampu untuk aktivitas sebagaimana biasanya. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Demikian pula tak kalah pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana alhamdulillah kita masih bisa merasakan atmosfer beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Ramadan. Alhamdulillah di tahun ini sudah kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu ke-23 harinya, dan sekarang sudah masuk kalau tidak salah adalah malam yang ke-24 ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita istiqomah dalam beribadah kepadanya, diberikan kemakbulan atas ibadah yang sudah kita lakukan hingga akhirnya kita menjadi insan bahagia dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak pernah kita lupakan salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para muslimnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, pada hari ini kita sudah masuk di malam yang ke-24 dari bulan Ramadan. Yang ini merupakan bagian dari al-ashr al-awakhir atau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yang dimana malam ini bisa disebut sebagai malam genap, demikian pula malam ganjil. Karena memang Nabi SAW tidak pernah memilih ketika beliau itu i'tikaf atau banyak beribadah. Beliau hanya memilih hari-hari yang ganjil saja dari depan, tapi beliau menghidupkan seluruh malamnya. Demikian pula ini bisa dihitung sebagai malam yang ganjil juga. Karena memang dalam hadits Imam Al-Bukhari nyatanya adalah malam ganjil bisa dihitung dari belakang. Kita bisa tintakho, yaitu di 3 hari terakhir, 5 hari terakhir dan lain sebagainya. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jika Ramadan itu adalah berjumlah genap ya. Misalkan contoh adalah malam yang ke-30, maka malam yang ke-30 adalah malam yang ganjil dan dihitung dari belakang. Ya, dari belakang. Kemudian demikian pula malam yang ke-28, 26, demikian pula malam yang ke-24, yaitu malam ganjil ketika kita hitung dari belakang. Nah, sehingga jangan sampai kita sia-siakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan juga kita harus banyak berjuangnya, banyak kita bersabarnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini. Karena memang ya semakin hari itu bertambah di bulan Ramadan, ini semakin ritme ibadahnya kita kepada Allah semakin kuat, harusnya semakin tinggi. Bahkan Imam Al-Jauzi, Ibnu Jauzi mengatakan, innal khair idza syarafa, sesungguhnya kuda saja ketika dia melihat nihayatan midmar, melihat ada garis finish, ya dikatakan badalat usara juhdiha, maka kuda ini akan lari lebih cepat. Litafuza bisibah, agar dia bisa menang dalam perlintasan tersebut. Kemudian lantas beliau mengatakan wala takun al-khair afdal minka, maka janganlah menjadikan kuda ini lebih cerdas dari kamu. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala. Jadi seharusnya kita ini semakin giat ibadahnya kepada Allah Rabbul Alamin di hari-hari ini, karena memang Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Maka yuk mari kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak baca Qur'annya, banyak tadabburnya, banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita mengerjakan ketaatan kepada Allah dan hilangkanlah rasa malas. Karena sebagaimana sudah kami sampaikan di kutub yang dahulu adalah ikhtisar, atau Nabi SAW berikan kepada kita kiat untuk menjadi orang istiqomah adalah kita ikhtisar. Itu apa ikhtisar? Yaitu kita memikirkan, menghitung pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan contoh Bapak semua, kalau umpamanya kita adalah malas baca Al-Quran pada saat ini,
kita berpikir, waduh, saya akan ketinggalan pahala yang seharusnya saya dapatkan. Jamaah Masjidil Muhajirin yang iktikaf lebih banyak pahalanya ketimbang saya, maka saya harus mengejar ini adalah memukasib atau ihtisab. Maka inilah yang seharusnya kita lakukan hingga akhirnya kita berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sudah 11 bulan kita ini banyak berjuangnya untuk dunia, ya, untuk pekerjaan kita, untuk dunia kita. Kita sering begadangnya, ya, kita sering untuk menghabiskan waktunya. Maka inilah saatnya kita untuk menghabiskan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita coba untuk bergadang, ya, bergadang untuk baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Layaknya Nabi SAW yang dikatakan wa ahya lailah, Nabi itu beliau itu menghidupkan seluruh malamnya. Dan ingat sabda Nabi SAW, beliau pernah mengatakan al-ainan la tamassuhuma anna, ada dua mata yang tidak akan pernah terkena nanti api neraka. Apa itu? Itu pertama al-ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini kita berat, ya, kita bisa nangis karena takut kepada Allah. Dan yang kedua kata beliau, ya sallallahu alaihi wasallam, ainun batat tahrus fi sabilillah, yaitu mata yang bergadang, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, demi untuk terus menjaga fi sabilillah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita baca Quran, kita bergadang, mentadabburinya, berzikir kepada Allah, demikian pula menghidupkan malam-malam ini, insya Allah mata kita kelak akan menjadi aset yang besar luar biasa karena nanti di akhirat yang akan menolong diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus beribadah kepadanya hingga akhirnya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Aku lupa tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.